Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita kembali lagi dalam program Night Call Departemen Pelkes GPIB. Saya Pendeta Murwanto dari GPIB Maranatha DKI Jakarta. Dan malam ini bacaan Alkitab menurut daftar bacaan gereja adalah Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Mari Bapak Ibu Saudara dapat mencarinya di rumah. Dan kalau kita sudah menemukannya, biarkanlah Alkitab kita terbuka. Dan mari kita mohon tuntunan Roh Tuhan, Roh Kudus, menyertai kita dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan firman dan Roh Kudus, supaya kami dapat berkata firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita pada hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa bahagianya ketika seseorang yang dalam pergumulan, dalam penderitaan, ia dibebaskan dari penderitaan itu. Betapa bersukacitanya ketika doa-doa kita dalam ujian-ujian kehidupan kita dikabulkan oleh Tuhan. Nah, harapan seperti ini didambakan oleh semua orang yang menghadapi ujian-ujian kehidupan itu. Tetapi harapan seperti ini hanya bisa dilalui oleh orang-orang yang memang dengan sabar atau dengan kesabarannya menghadapi ujian-ujian kehidupan itu. Dan kita pun tahu bahwa sabar itu tidak mudah. Sabar yang dimaksud di sini atau kesabaran yang dimaksud di sini adalah bukan berarti pasif atau pasrah berlebihan atau statis atau diam atau tidak berbuat apa-apa. Tapi kita juga tahu bahwa sabar itu kan subur. Artinya bahwa seseorang yang sabar menjalani kehidupannya, menghadapi ujian, penderitaan kehidupan, ia pasti memiliki banyak kesempatan dan juga ia bisa memiliki manfaat-manfaat dari kesabarannya itu dengan lebih baik. Nah, kesabaran dalam artian inilah yang ditunjukkan oleh seorang perempuan Kanaan yang dihargai oleh Tuhan karena kesabarannya. Ia memohon kesembuhan anaknya yang sakit. Dan dengan ketekunan dan kegigihan ibu ini tidak cepat tersinggung sekalipun martabat kemanusiaannya seolah-olah disinggung atau diremehkan. Tekadnya hanya satu, anakku harus sembuh dengan kemurahan Tuhan Yesus. Lalu kita menemukan dialog-dialog yang begitu menarik antara Tuhan Yesus dan perempuan Kanaan ini. Tuhan Yesus mengatakan,
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan bahkan dia mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow, ini kata-kata yang nampaknya begitu kasar. Dan kalau diteliti memang mempunyai latar belakang partikularisme, eksklusivisme dari sifat kekhususan keyahudian atau dalam kehidupan orang Yahudi yang eksklusif. Perempuan Kanaan ini jelas bukan orang Yahudi. Dan dia berada di daerah Tirus dan Sidon atau dari sana, yang adalah nama satu wilayah Fenisia di sebelah utara Israel. Sekarang ini termasuk wilayah Libanon Selatan. Cerita yang sama dalam Injil Markus, perempuan ini disebut perempuan Sirofenisia, yaitu tempat yang sama yang hanya mencakup sebenarnya daerah yang kecil dan dihuni oleh penduduk asli Kanaan yang menganut Helenisme dengan kebudayaan dan berbahasa Yunani. Di zaman Alexander Agung yang kekuasaannya sampai di daerah ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang ini menganut kebudayaan Yunani dengan berbahasa Yunani. Dan dalam cerita ini tempatnya bagi kita tidak terlalu penting. Tetapi yang penting di sini adalah identitas penduduk wilayah itu, yaitu orang-orang Kanaan. Kalau dibaca dalam ayat 22, yang karena menganut Helenisme disebut sebagai juga orang Yunani. Kalau kita baca dalam Markus 2 pasal 2 ini ayat 26. Latar belakang ini ingin menunjukkan bahwa ia bukan orang Yahudi atau non-Yahudi. Karena itu sesuai dengan pandangan agama Yahudi, ia tidak terhisap di dalam perjanjian Allah. Ia berada di luar rahmat Yahweh Allah Israel. Itu sebabnya dengan menggunakan latar belakang cara berpikir Yahudi, Tuhan Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perempuan ini menghadapi ujian. Apakah ia sungguh-sungguh atau sekadar ingin memanfaatkan situasi untuk mencari kesempatan dalam kesempitan? Kemudian kita melihat bahwa Yesus mengatakan ada kata anjing yang digunakan di sini di dalam bahasa Yunani kinaria, yang berarti sebenarnya ini sebutan bagi anak anjing peliharaan yang disayangi oleh pemiliknya. Dan ini berarti anjing yang di dalam rumah atau anjing peliharaan tadi, dan bukan anjing liar yang kotor, yang jorok, yang hidupnya di jalanan. Nah, anjing piaraan ini selalu berada di dalam rumah kan, dan disayangi oleh tuannya. Jelaslah Tuhan Yesus tidak menghina ibu tersebut. Namun dengan ucapan itu Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa pelayanannya pertama-tama adalah untuk orang Yahudi. Namun juga benar bahwa pelayanan itu tidak terbatas hanya bagi orang Yahudi, dan ibu itu menangkap kemungkinan yang terbuka dalam kata-kata Yesus, dan ia tidak tersinggung. Sebaliknya ia yakin bahwa ia pun akan mendapat kesempatan yang sama justru melalui Tuhan Yesus. Inilah sebabnya dengan yakin ia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sikap ibu ini sangat positif dan optimistik. Ia ternyata bersungguh-sungguh. Ia tahu betul apa artinya kasih dan kemurahan Allah yang tak terbatas itu. Yang kalau dalam SBU malam ini ya, iman yang melebihi batas. Iman yang sungguh-sungguh tak terbatas. Perempuan ini tidak menyerah. Ia tidak pasif saja. Sebaliknya ia percaya bahwa Tuhan Yesus pasti dapat menolongnya. Itulah kunci usaha ibu ini untuk memohon kesembuhan bagi putrinya.
Iman perempuan ini tidak menjadi lemah sewaktu ia belum menerima pertolongan Tuhan secara langsung. Walaupun ia harus menunggu dan menghadapi rintangan-rintangan ujian dan dianggap sama dengan anjing piaraan. Namun ia yakin bahwa Tuhan pasti memberikan kemurahannya. Sikapnya itu dihargai oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun berkata, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga penginjil Matius mengatakan, anaknya sembuh. Ayat 28. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita menghadapi ujian-ujian hidup yang datang silih berganti, merongrong dan menggerogoti sifat sabar kita. Hal itu nampak ketika kita menghadapi masalah-masalah di rumah, di kantor, juga di gereja, bahkan dimanapun kita berada. Pada saat ini juga negeri kita, bangsa kita lagi menghadapi ujian-ujian berupa banyaknya bencana yang terjadi di negeri sendiri. Kecelakaan pesawat udara, gempa bumi, banjir dan tanah longsor di beberapa daerah, erupsi gunung-gunung yang aktif, ditambah lagi situasi pandemi dengan penderita COVID-19 yang terus bertambah, bahkan dampak pandemi ini menyentuh sendi-sendi kehidupan kita yang dapat mengakibatkan kita mengalami krisis kehidupan. Barangkali juga di antara kita ada yang sementara bergumul dengan penderitaan-penderitaannya dan menginginkan agar segera diluputkan dari pergumulannya. Kita menyadari bahwa inilah ujian hidup kita sekarang. Keteladanan perempuan Kanaan dalam perikop kita dapat diterapkan dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini. Namun bagaimana dengan kita? Ini pertanyaan saya malam ini. Apakah kesabaran dan sikap optimistik, kesungguhan senantiasa kita miliki? Apakah kita juga mau mengembangkan kesabaran dan sikap optimistik itu sebagai wujud iman di dalam kasih dan kemurahan Allah? Dalam relasi dengan kaum laki-laki, karena ini perempuan Kanaan, seorang perempuan. Bagaimana kesabaran kaum perempuan dapat dikembangkan dalam membangun kemitraan? Kerjasama dengan mereka baik di dalam kehidupan keluarga, di tempat kerja, maupun di gereja. Ada banyak pandangan yang mengatakan bahwa kaum perempuan itu lebih penyabar. Seandainya pandangan itu salah, bagaimana cara kita untuk membina hidup yang lebih penyabar? Dan juga dalam pelayanan kita, apakah kita bisa menjadi orang yang penyabar? Bagaimana kita mengembangkan sikap ini dalam pelayanan gereja kita? Akan supaya semua menjadi baik ke depan. Semoga kita menjadi orang-orang yang mampu mendayagunakan kesabaran di tengah ujian-ujian hidup seperti ini. Sebagaimana seorang perempuan Kanaan ini, kesabarannya menjadikan ia betul-betul begitu dihargai Tuhan, dan anaknya pun disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Kami berdoa untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang bersama-sama boleh beribadah seperti ini, mendengarkan firman-Mu ya Allah. Berkati dimanapun kami di tengah situasi kami, di tengah penderitaan bangsa kami karena bencana-bencana alam, juga non-alam, bahkan pandemi yang masih kami hadapi dengan berbagai macam peristiwa, meningkatnya penderita COVID-19. Dengan situasi-situasi seperti ini, bahkan dengan bencana-bencana yang terjadi,
kami tetap mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah kami untuk boleh mengatasi seluruh kehidupan di negeri kami sehingga ada damai sejahtera dan sukacita. Berkati juga situasi-situasi kami sebagai warga gereja yang sekaligus adalah warga negara untuk menjalani kehidupan berdasarkan protokol kesehatan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Lalu Tuhan melindungi kami semua, sebagaimana kami selalu berharap pada Tuhan, bahwa Tuhan segala-galanya. Kami menyerahkan Departemen Palkes GPIB dalam pengelolaan morning call, night call, bahkan seluruh kegiatan pelayanan selama pandemi ini. Bahkan juga Tuhan memberkati kiranya di tengah kegiatan-kegiatan bagi kehidupan GPIB, mulai dari majelis sinode sampai kepada jemaat-jemaat termasuk di dalamnya musyawarah-musyawarah pelayanan. Terutama bagi saudara-saudari kami yang berada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Berkatilah mereka, ya Tuhan, tolonglah mereka di tengah penderitaan-penderitaan yang ada, khususnya di tengah bencana-bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kami, baik itu karena banjir, tanah longsor, atau karena meletusnya gunung-gunung berapi, atau juga karena gempa bumi, karena berbagai macam situasi penderitaan pada saat ini. Kami tetap percaya juga bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Kami diminta oleh Tuhan sebagaimana firman-Mu, betapa baiknya, betapa indahnya ketika kesabaran itu menjadi milik kami. Biarlah kami boleh menghadapi semua ini dengan iman yang teguh, dengan selalu berpikir positif bahkan optimis, dengan sungguh-sungguh Tuhan Maha Kuasa yang mengasihi dan menolong kami. Biarlah kami boleh berbuat lebih baik di tengah situasi-situasi kami masing-masing. Bapa, terimalah kami malam menjadi bagian hidup kami. Kami menyerahkan seluruh peristirahatan kami ke dalam tangan-Mu. Lalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita memiliki kesabaran. Kesabaran yang dimaksud di sini adalah dalam arti kesungguhan, ketekunan, dan kegigihan menghadapi persoalan dan ujian hidup. Dan kesabaran yang seperti ini memberi peluang yang berguna untuk menyimak persoalan yang dihadapi dengan lebih mendalam. Tetap sukacita, tetap semangat, dan biarlah Tuhan memberkati kita dalam seluruh istirahat kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita.